Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ketemu lagi dalam video ini bersama saya, Yaya Herianto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan pasca seminar proposal dari skripsi atau tesis yang sudah dijalani. Jadi saat ini masih sedang berlangsung juga kawan-kawan mahasiswa terus mengikuti seminar proposal untuk menguji apakah secara ilmiah proposal yang dibuat oleh teman-teman memenuhi persyaratan yang seharusnya, yaitu memiliki nilai rasional, empiris, dan objektif. Sebagaimana syarat dari keilmiahan tulisan teman-teman itu ada 3 yang saya sebutkan tadi. Tapi sebelum masuk ke materi, sebagaimana salah satu corporate culture yang ada di lingkungan kita Institut Setiami, yaitu Bina Iman, maka pada hari pertama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, tidak ada salahnya saya akan menyinggung atau saya akan mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman pada sebuah ayat Al-Quran tentang bulan puasa, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi target akhir dari puasa yang kita lakukan adalah mendapatkan predikat takwa. Tapi hal yang menarik pada ayat tersebut, pada kata kutiba atau diwajibkan, itu dalam ilmu nahwu shorof itu disebut fi'il majhul. Jadi fi'il majhul ini salah satu sifatnya adalah yang memerintah itu tidak harus kita ketahui siapanya. Seperti wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran maka perhatikan, simak. Quri'a ini boleh jadi Al-Quran yang dibaca oleh seseorang atau mungkin dari handphone kita. Jadi perintahnya siapapun yang membaca Quri'al Quran itu fastami'u, kita harus menyimak. Buat laki-laki misalnya dalam sholat Jumat, wa idza sha'idal khatibu 'alal mimbar fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila khatib sudah naik mimbar maka istami'u. Bahkan berzikir pun dilarang ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Jadi banyak rahasia yang disampaikan oleh para mufassir bahwa kutiba ini artinya bahwa ibadah puasa sebagai sebuah ibadah yang unik itu memiliki keistimewaan tersendiri, sebagaimana dalam sebuah hadis Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amalan ibadah umat manusia itu, anak Adam itu untuk mereka, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya, memberikan ijazahnya, hadiahnya. Disitulah kenapa kemudian ulama mengklasifikasi bahwa ibadah puasa itu ada tingkatannya. Ada shaumul awam, ada shaumul khawas, ada shaumul khawasul khawas. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dengan derajat ketakwaan yang bisa kita dapatkan nantinya, sehingga ibadah kita ini tidak hanya menghasilkan lapar dan haus, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat dari puasa dia itu kecuali lapar dan haus saja. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kembali ke kata kutiba tadi, itu banyak sekali analisa yang dilakukan oleh para ulama. Jadi ulama itu sebenarnya ilmuwan. Jadi kadang kita selalu mendikotomikan, membedakan bahwa ulama itu bukan ilmuwan. Ya, ilmuwan itu adalah ulama, ustadz itu adalah dosen. Sama aja, tinggal masalah bahasa. Artinya kutiba tadi adalah bahwa ibadah puasa itu dilakukan sejak zaman dahulu kala. Kenapa? Karena tanpa diperintah pun orang akan melakukan puasa. Dalam dunia farmasi kita mengetahui bahwa sebelum seseorang atau pasien melakukan operasi itu dia diwajibkan untuk berpuasa agar daya tahan tubuhnya, kemudian kekuatan tubuh dia itu mampu menjalani proses operasi. Jadi puasa ini tidak diwajibkan oleh agama pun orang akan melakukan puasa. Beda lagi dengan binatang, misalnya kepompong yang menjijikkan, yang di dalamnya isi ulat itu hanya dengan puasa dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Begitu juga ular, dengan puasa dia bisa menjadi muda kembali. Sementara manusia dengan ibadah puasanya dia akan mencapai derajat takwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu ya tindak tanduknya itu selalu menyenangkan orang lain, omongannya membawa kesejukan, dan pemikiran-pemikirannya itu bisa memberikan kontribusi kepada umat dan tidak pernah menyakiti hati orang dari omongannya, dari perbuatannya, dan seterusnya. Oke, mungkin itu sedikit bina iman dalam materi ini sebagaimana corporate culture pada lembaga kita, Institut Setiami. Selanjutnya teman-teman, pada materi ini yaitu pasca seminar proposal SWOT. Jadi saya memberikan judul ini sengaja agak dramatis gitu, karena ya setelah seminar itu teman-teman mau ngapain. Mengingat pada saat ini ya, setelah kita melakukan seminar proposal, maka arahan dari dosen penelaah itu kita harus melakukan revisi secepat mungkin dari proposal kita. Kemudian langkah berikutnya kita menuju pada penyajian data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer dan data sekunder ini kita tahu bahwa saat ini kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana mungkin objek penelitian atau rencana riset kita yang awalnya akan dengan mudah kita memperoleh data tersebut, maka dengan adanya pandemi corona ini kita akan kesulitan dan harus mengatur strategi bagaimana cara memperoleh data sehingga mampu menjawab pertanyaan pada penelitian yang kita buat. Makanya di sini pada materi ini saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa hati-hati dengan data yang akan menjadi data primer atau sekunder pada penelitian kita. Kita tahu bahwa data primer itu sumbernya adalah melalui kuesioner, wawancara, fokus discussion group, misalnya itu untuk pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan kualitatif dengan wawancara. Sementara dari dua pendekatan ini kadang riset kita itu juga membutuhkan data sekunder yang bisa kita dapat melalui observasi, literatur, kajian-kajian literatur, dan data pada objek yang kita teliti. Misalnya kita memperoleh data dari divisi tertentu atau dari bagian tertentu pada lembaga atau perusahaan yang menjadi objek penelitian kita. Jadi teman-teman yang berbahagia, pada pandemik saat ini, dalam proses seminar proposal banyak mahasiswa yang menanyakan kepada saya itu apakah harus berubah orientasi pendekatan penelitian misalnya dari kuantitatif beralih ke kualitatif. Kenapa? Dengan beberapa alasan, misalnya informan sulit ditemui, kemudian objek penelitian ditutup. Ada beberapa kawan yang meneliti tentang restoran misalnya,
itu ternyata sekarang restorannya sudah tidak memberikan pelayanan, atau mungkin data sekundernya juga susah didapat. Jadi pada teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, ya, di sini saya memberikan pesan atau saran, kita nggak usah panik, karena banyak cara menuju perolehan data yang kita butuhkan. Namun demikian, dalam ilmu metodologi itu ada istilah pitfall. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan kesalahan logika berpikir metodologi pada penelitian yang kita lakukan. Minimal ada 3 poin kesalahan yang jangan sampai terjadi pada penelitian kita. Pertama adalah kerangka pikir untuk penelitian kuantitatif atau model konseptual pada pendekatan kualitatif. Jadi kerangka pikir ini sangat penting untuk menjelaskan nanti kira-kira data apa yang kita butuhkan, bagaimana cara kita memperoleh data, dan berapa banyak data yang mampu memenuhi objektivitas dari penelitian yang kita lakukan. Jadi pertama, dan teman-teman sudah menjalani pada proses seminar proposal misalnya, dosen penelaah sangat concern pada kerangka pikir atau model konseptual penelitian teman-teman, agar tidak terjadi pitfall, kesalahan logika berpikir metodologi. Kemudian pitfall yang kedua adalah pada metode atau pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian apakah kuali atau kuanti itu jangan sampai salah konsistensinya dari awal judul, kemudian tujuan penelitian, pertanyaan penelitian misalnya, dan sampai pada teori-teori yang digunakan. Jadi ketika salah dalam melakukan pendekatan, maka data yang kita dapatkan itu juga akan menjadi salah. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan pitfall, kesalahan logika berpikir itu adalah pada penentuan populasi dan sampel. Banyak kawan-kawan misalnya yang melakukan penelitian kuantitatif, melakukan teknik sampling itu merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto misalnya, dengan mengambil 5, 10, sampai 25% dari total populasi. Pada case ini perlu saya jelaskan bahwa teknik sampling menurut Suharsimi Arikunto itu hanya bisa dilakukan apabila populasi pada objek penelitian kita itu sama. Artinya sama itu bisa misalnya mereka sebagai karyawan di perusahaan, sehingga hari ini, bulan depan, minggu depan ya orangnya itu juga, maka pendekatan dengan teknik sampling Suharsimi Arikunto itu bisa teman-teman gunakan. Tapi ketika populasi pada penelitian teman-teman itu harus dengan accidental sampling, misalnya pada pengunjung rumah sakit, pengunjung puskesmas, kelurahan, atau customer sebuah restoran, itu pendapat Suharsimi Arikunto tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena populasi yang terhitung misalnya, baik teman-teman memperoleh data tersebut dari perusahaan, itu hari ini dan besok itu sudah berganti orangnya. Jadi dengan begitu, maka dengan teknik sampling dengan pendekatan Suharsimi Arikunto itu tidak bisa dilakukan. Jadi pada teman-teman yang misalnya objek penelitiannya adalah pengunjung restoran, itu akan menjadi pitfall apabila Anda menggunakan teknik samplingnya menggunakan persentase dari jumlah populasi. Kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana sih analogi kita dalam melakukan penelitian itu. Sebagaimana proses seminar proposal yang teman-teman lakukan, Anda dikupas tuntas, diverifikasi oleh dosen penelaah pada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi di sini saya menganalogikan penelitian teman-teman itu dengan analogi membuat donat. Gitu. Jadi pada bab 1 itu misalnya Anda sebagai peneliti akan membuat donat karena banyak orang butuh donat. Donat kue yang saya maksud di sini. Dan donat saya pasti enak, unik, dan TOP BGT deh. Top banget gitu kan. Nah, di sini TOP BGT-nya membuat orang tertarik pada rencana Anda membuat
donat. Karena Anda ingin membuat donat, maka pada bab 2 Anda harus merujuk beberapa referensi kira-kira donat macam apa sih yang akan Anda buat, dan kira-kira referensi donat yang seperti apa yang bisa Anda jadikan rujukan, bisa jadikan referensi. Sehingga teman-teman di sini mencari referensi, ya, cari referensi donat yang sudah ada. Misalnya versi Jiko, versi Dunkin Donat, atau boleh jadi donatnya Po Atun misalnya. Nah, di situ Anda menjelaskan bahwa untuk donat versi Jeko ini begini-begini, untuk Dunkin begini, untuk Po Atun begini, itu kan. Ini adalah teori, yang saya maksud adalah teori. Nah, Jeko ini membuat donat begini-begini dan caranya begini, bahannya seperti ini. Di situ kalau bahasa bab 2 teman-teman adalah teori dan sampai teman-teman menemukan dimensi hingga indikatornya. Masuk ke bab 3, bab 3 itu adalah metode atau cara. Sehingga dari rencana teman-teman membuat donat, kemudian setelah ada beberapa referensi donat dari Jiko, Dunkin, dan Po Atun misalnya, masuk ke bab 3 ini ya apa yang teman-teman butuhkan. Masuk ke metode, metode itu bicara tentang populasi, sampel, teknik analisis, dan seterusnya. Sehingga di sini misalnya saya butuh tepung 1 kilo, telur 12 butir, butuh mentega, butuh minyak, lengkap dengan bahan baku yang lain. Cara masaknya juga seperti apa, mulai misalnya dari menyalakan kompor, campur telur dengan tepung, di blender dan seterusnya, itu adalah konten dari bab 3. Nah, setelah bab 1, 2, 3 atau setelah proses sempro, seminar proposal teman-teman jalani, maka Anda tinggal masuk ke bab 4, yaitu ya udah mulai membuat donat kan begitu. Jadi mulai membuat donat dengan semangat seperti yang dituangkan dalam bab 1. Dengan cara yang merefer pada apa yang teman-teman tuangkan pada bab 2 dan bahan baku dengan cara masaknya sebagaimana yang disampaikan pada bab 3. Makanya disinilah teman-teman udah mulai belanja, artinya sudah mulai mengumpulkan data, menyebar kuesioner, observasi lapangan, melakukan wawancara, dan seterusnya, dan saatnya Anda mulai memasak. Dari bab 4 itu, setelah teman-teman memperoleh data, artinya setelah teman-teman memasak, maka donat Anda akan jadi. Jadi akan jadi. Di bab 5 ini Anda akan menyimpulkan bahwa inilah donat yang saya lakukan dengan pendekatan, dengan teori, dengan bahan baku yang sudah saya tentukan. Nah, perkara hasilnya kok enak ya donatnya, ya syukur gitu kan. Artinya enak ini ada misalnya pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y. Kalau hasilnya ada pengaruh signifikan ya syukurlah. Artinya apa? Hipotesis Anda terbukti. Kecurigaan Anda pada awal penelitian itu mampu Anda buktikan bahwa X1 benar-benar berpengaruh terhadap Y misalnya. Tapi boleh jadi hasil riset teman-teman itu nggak ada pengaruhnya. Ya, kok nggak enak? Nah, di sini kadang teman-teman memaksakan diri, kalau hasilnya nggak enak, akhirnya dibikin enak. Jadi sebenarnya itu salah satu pitfall, kesalahan dalam kita melakukan riset. Jadi kita memaksa kesimpulan kita harus sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kesimpulannya kita pertahankan, kemudian kita membangun argumen dan memanipulasi data misalnya, sehingga kesimpulan yang rencana kita ingin capai itu tetap terpenuhi. Dalam riset itu tidak dibenarkan. Jadi kalau hasilnya tidak signifikan, tidak ada pengaruh, ya teman-teman tampilkan saja seperti itu. Jadi berdasarkan data yang Anda dapat dengan analisis statistik yang teman-teman lakukan, ternyata tidak signifikan pengaruh X1 terhadap Y misalnya. Ya itulah yang teman-teman tampilkan dan yang teman-teman sampaikan kepada dosen penguji nantinya. Tidak perlu dipaksakan harus signifikan. Dan dosen penguji pun akan memahami itu dan tidak akan memaksakan Anda harus signifikan. Karena itulah riset. Ada mahasiswa adik kelas teman-teman yang akan menyempurnakan riset Anda nanti, kan begitu. Nah, kemudian setelah kita asumsikan data ini sudah didapat untuk yang kuantitatif misalnya, barulah data itu ibarat telurnya kita uji validitas, cuci dulu telurnya busuk atau enggak, itu masuk di wilayah uji validitas, reliabilitas, dan normalitas.
Artinya ini uji instrumen. Jadi bahan bakunya itu sudah bagus enggak, sudah sehat enggak, sudah sesuai dengan kriteria enggak. Itu teman-teman cukup melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Di mana uji-uji ini dapat teman-teman lihat pada tutorial di YouTube saya, yaitu Y2K Statistik. Itu semua teknis melakukan analisis statistik untuk uji-uji ini sudah saya sampaikan. Kemudian uji regresi linear sederhana, uji hipotesis parsial dan simultan itu juga tinggal teman-teman lakukan. Sehingga saya ucapkan bagi teman-teman yang telah mengikuti seminar proposal atau yang akan mengikuti seminar proposal, selamat berselancar untuk melanjutkan pada bab 4, bab 5 pada penelitian Anda. Tidak usah khawatir dengan pandemik saat ini, karena kesulitan Anda untuk memperoleh data yang direncanakan itu juga banyak sekali solusi, ya. Tidak harus menemui responden, misalnya Anda bisa melakukan Google Form untuk penyebaran kuesionernya, wawancara juga bisa melalui media sosial, bisa telepon, WhatsApp, dan seterusnya. Tinggal jangan sampai ketika Anda itu sudah memperoleh data, Anda terjebak pada kesalahan logika berpikir metodologis atau yang biasa kita kenal dengan istilah pitfall. Baik teman-teman, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.